Alhamdulillah, untuk hari ini di Panti Asuhan Darussalam diadakan lomba tadarus Al-Quran. Ya. Terus kriteria penilaian dari tadarus Al-Quran itu apa? Kalau kriteria penilaian dari tadarus Al-Quran yaitu yang pertama adalah makharijul huruf. Nah, di sini kita nilai bagaimana anak-anak itu melafazkan huruf Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah penilaiannya yaitu tajwidnya bagaimana, panjang pendeknya, isafalki, idgham bilaguna dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keindahan suaranya. Nah, kita juga nilai bagaimana anak-anak kita melakukan Al-Quran, karena untuk keindahan Al-Quran ini dianjurkan juga. Kemudian yang keempat yaitu kelancaran bacaan. Nah, ini juga penting karena terkadang ada anak-anak juga yang bagus suaranya, akan tetapi bacaannya tidak lancar. Nah, itu kita nilai. Kemudian itu nanti nilainya kita jumlah. Alhamdulillah saya sudah serahkan kepada panitia. Untuk jumlahnya saya belum jumlah, terserah panitia nanti. Saya sudah berikan penilaian, insya Allah mudah-mudahan keluar nanti juara yang terbaik. Lomba penulisan Al-Quran ini mungkin bisa dijelaskan apa sih kriteria dari lomba ini, Pak? Ya, untuk penulisan Al-Quran ini kami menentukan tingkat penilaian adalah tingkat kerapiannya dan tingkat kecantikan dan kebersihannya. Ya, karena tingkat pendidikan latar belakang anak-anak itu berbeda-beda. Jadi kami sergamkan saja bahwa tingkat penilaian itu hanya fokus pada persoalan tingkat kerapian dan kebersihannya. Ya, untuk tujuan lomba ini kami harapkan bahwa anak-anak ini dapat menumbuhkan minatnya untuk menulis Al-Quran dan bagaimana mereka mencintai Al-Quran itu sendiri. Ya, untuk diadakan lomba ini adalah salah satu membantu untuk menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah. Khusus untuk anak panti, Pak? Ya, khusus untuk anak panti yang di luar binaan panti itu sendiri. Ya, tujuan daripada lomba ini adalah untuk menyambut lomba Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Terus Bapak selaku juri tadarus, Pak? Tadi saya sebagai juri tahfiz Al-Quran. Terus kriteria penilaian dari tahfiz Al-Quran? Kriteria penilaiannya pertama jumlah hafalannya, kemudian yang kita nilai adalah kelancaran dan tajwidnya. Betapa rakaat sholat maghrib? Tunggu dulu, angkat tangan dulu. Tangan ini. Orang sholat wajib Itu ada 5. Rukun Islam yang kelima adalah ya, betul. Ya, jadi dalam Islam ada beberapa nabi yang kita yakini. Ada beberapa nabi yang kita yakini. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi yang kita yakini yang ke-24 adalah Nabi Isa. Siapa nama istri Rasulullah SAW?
Coba angkat tangannya saya dengar. Apa tujuan pendidikan Muhammadiyah? Jadi dididik di panti, dididik di sekolah, apa tujuannya? Siapa yang hafal? Coba silakan angkat tangan saya dengar. Apa tujuannya? Kalau tidak tahu berarti jangan kamu lakukan, tahu saja tidak bisa. Apa kita kira-kira itu harus dihafalkan, harus dihayati dan harus diamalkan. Apa tujuan pendidikan Muhammadiyah? Coba siapa yang bisa? Siapa kira-kira yang bisa mengetahui? Bisa saya tunjuk langsung. Coba apa tujuan pendidikan Muhammadiyah kamu kalau selama di sini tinggal di sini? Pasti kamu pernah beritahu. Apa tujuannya? Yang pernah ikut training pasti ada pernah diajarkan. Kalau tidak tahu itu bahaya ini lah. Apa kira-kira tujuan masuk di sini? Apa tujuannya ini? Penerapan sanksi ini perlu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Penerapan sanksi harus ada. Sanksi pertama apa, sanksi kedua apa, sanksi ketiga apa. Kalau perlu memang tidak bisa lagi dibina dengan baik, apa boleh buat? Diberikan sanksi keempat, harus pindah panti lain. Dididik tidak daripada tinggal menjadi virus, tinggal menjadi benalu, tinggal menjadi penyakit dalam panti. Jadi jangan segan. Kalau memang sudah diberikan tindakan langkah peringatan tidak mempan, kasih jangka waktu. Kalau memang tidak bisa berubah, apa boleh buat daripada pindah penyakit dengan teman yang lainnya. Saya pun membina pesantren umum ini, saya sempat lakukan seperti itu. Karena alhamdulillah satu periode saya menjadi pembina pesantren umum ini, sekaligus merangkap sebagai pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Dan sekarang saya pimpinan wilayah mengkoordinir anak panti asuhan. Karena saya adalah koordinator majelis kesejahteraan sosial. Jadi panti-panti yang ada di Sulawesi Selatan, alhamdulillah saya sempat mendatangi dan saya sempat membagikan binatang. Karena ini penyakit seperti ini perlu. Dan kedua, tadi penyakit jujur, ada lagi penyakit yang sulit dihadapi biasa oleh pembina dan pengasuh. Kalau sudah kena, sekarang ada dua penyakitnya, penyakit asma dan penyakit asmara. Penyakit asma mungkin dijadikan ciri-ciri corona. Kenapa suka asma? Karena tidak bersih dan sehat tempat tidurnya. Tidak bersih dan sehat tempat tidurnya. Jadi mudah dia kena poso. Dan lebih lagi celakanya kalau dia kena penyakit kudis, karena sudah berubah itu spraynya, dia belum cuci dengan baik. Nah ini yang penting. Orang Belanda saja yang pernah saya tempati sekolah ada aturan begini, tidak boleh lewat 3 hari spray itu dipakai. Tidak bisa, katanya kalau lewat 3 hari terlihat di situ bisa menjadi beban penyakit. Tapi bahkan ada anak-anak sudah 5 bulan spraynya juga belum diganti, sehingga dicuci pun kalau di sungai ikan semua mati. Nah ini betul. Jadi belajar mencuci dengan baik, belajar membersih dengan baik, ini tadi yang terpenting sekali. Dan kemudian yang ketiga prinsip yang harus ditanamkan anak-anak sekalian, hindari sifat satu durhaka. Jangan sama sekali durhaka sama orang tua. Pembina dan pengasuh adalah orang tua kita juga, tidak boleh. Yang tertua juga tidak boleh kita durhaka sesama kepada anak. Makanya inilah jangan menganggap anak-anak sekalian karena namanya pasti asuhan, pasti sudah orang tuanya tidak ada, salah satunya tidak ada. Apakah yatim atau piatu atau yatim piatu. Tapi semua yang ada di atas umurmu sebagai kakakmu, sebagai pengasuhmu, itulah orang tuamu di sini. Jadi jangan merasa bahwa orang tua tidak ada. Orang tuamu ada di dirimu. Yang penting kamu harus taat, patuh kepadanya, tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Insyaallah. Nah, ini jadi sekali teguh dan insyaallah saya rasa panti punya tata tertib. Tata tertib panti tolong ditulis, ditempel di setiap kelas, ditempel di setiap kamar, supaya setiap dewa pasti dia lihat. Jadi tanpa ditegur dia harus baca dan ingat, buat sanksinya di bawah supaya dia bisa paham. Dan sanksi ini tidak boleh main-main.
permainkan itu sanksi. Kapan dia melanggar? Pokoknya berikan peringatan keras supaya tidak melebar penyakit itu. Jadi tadi penyakit asma karena kotor, sekarang penyakit asmara karena puber. Biasanya puber ini mulai kalau perempuan tamat SD sudah kena. Laki-laki juga begitu. Ini tidak bisa dihindari karena memang sudah naluri manusia. Nah ini disinilah biasa pengasuh kewalahan. Kalau anak pantinya kurang jujur mungkin mengatakan saya di situ padahal di sana berdoa. Makanya itu di panti asuhan jangan, di panti asuhan di pesantren jangan heran kalau handphone sama sekali tidak didalamkan pegang. Kalau di pesantren umum ini ditumpuk itu, waktu saya menjadi pembina dikumpul sama itu yang ada HP-nya baru ditunggu dengan batu dihancurkan menonton dengan batu pokoknya tidak bisa. Karena di situlah dia bisa belajar menipu, bisa belajar macam-macam yang tidak dikehendaki. Jadi dulu orang bisa hidup, berkembang, maju juga tidak punya HP. Bahkan televisi pun sangat dibatasi karena pengaruh dunia sekarang sangat berbahaya. Banyak sekali pengaruh yang bisa merusak moral, yang bisa merusak pikiran, yang bisa merusak tindakan. Nah, pengaruh ini yang sangat dihindari. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kebetulan pengasuh pembina menegur dan menjaga dengan baik, jangan menganggap bahwa itu suatu kekerasan. Itu adalah semata-mata demi perbaikan, bagaimana moralmu bisa menjadi baik, bagaimana kamu sudah bisa menjadi anak yang terdidik dan terlatih. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikanlah dadaku lapang, tidak tersesat karena kesusahan, tidak gelisah karena pikiran, tidak gelisah karena cita-cita. Jadikanlah semua lapang dan sukses dalam segala urusan kami. Ya Allah Rahman ya Rahim. Rabbi lozini an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa amal salih tardahu wa bihi birahmatika fi ibadika salihin. Inilah doa Nabi Sulaiman untuk minta bagaimana kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua rahmat yang diberikan kepada kita, insyaallah kita selalu syukuri dan mohon kepada Allah maghfirah dan inayahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dari Allah Rabbul Alamin untuk kita semua. Selamat dunia wal akhirat insyaallah. Amin. Pendengarnya juga. Jatuh pada Adelisa Al-Mudun. Dwi Retno. Alhamdulillah. Juara pertama. Oke, juara pertama yaitu Musdalifah Az-Zahra. Oke, ini yang laki-laki. Oke, kita ke yang perempuan. Oke, kita ke kaum laki-laki. Oke, peringkat ketiga jatuh atas nama Raditya Ade Setiawan. Oke, berdiri di sini. Oke, lambaikan kamera. Saya dulu. Oke, juara kedua ada diisi oleh Muhammad Rizky Al-Ghazali.
ada dan dimenangkan oleh Ahmad Jidat. Ya, satu tuh. Terlambat. Oke. Ya, satu. Satu lomba tanda dulu. Alhamdulillah. Selamat. Juara dua, mana dia? Ini juara berapa? Jadi yang dua. Alhamdulillah. Juara tiga. Sore. Juara satu ya, selamat ya. Juara dua. Selamat tadi siapa? Ini? Ini ada Lisa, juara tiga. Lisa, selamat. Oke. Alhamdulillah, hari ini kami dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Darussalam Muhammadiyah Sengkang melaksanakan kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Adapun kegiatan yang kami laksanakan adalah kegiatan lomba keagamaan untuk memotivasi anak-anak binaan kami baik dalam panti maupun di luar panti, utamanya bagaimana mereka memaknai Tahun Baru Islam ini dengan Hijriah. Lomba-lomba yang kami laksanakan tahfizul Quran, tadarus Al-Quran, cerdas cermat Islam, dan tulisan Arab atau tulisan Al-Quran. Itu beberapa kegiatan dan kita siapkan paket hadiah kepada anak-anak kita ini untuk menjadi motivasi bagi mereka untuk bagaimana mengembangkan nilai-nilai daerah Islam ini. Kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman pembina panti asuhan, para Bapak Ibu donatur yang senantiasa memberikan kepercayaan kepada kami untuk bagaimana membina anak-anak kita yang ada di panti asuhan ini. Terima kasih semua para yang telah berpartisipasi di acara lomba ini, kepada keluarga anak yang telah hadir. Kami juga ucapkan terima kasih dan seluruh pembina karena kita anggap sukses untuk menyambut Tahun Baru Islam ini. Walaupun pertama kali kami laksanakan di Panti Asuhan Darussalam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.